Bayu menatap cermin kamar sambil merapikan dasinya. Malam itu ia tampak lebih rapi dari biasanya. Parfum baru menyelimuti tubuhnya. Di luar rumah, suara jangkrik beradu dengan desir angin dari sawah. Sari, istrinya, memperhatikan dalam diam dari balik pintu kamar. Hatinya sudah tahu, malam ini bukan malam biasa. Bayu tersenyum tipis, mengambil kunci motor, lalu melangkah keluar tanpa menatapnya sedikit pun. Sari hanya berdiri, memeluk kedua tangannya yang dingin. Tak lama setelah suara motor menjauh, ia duduk di tepi ranjang, menatap foto pernikahan mereka yang mulai pudar warnanya. Beberapa jam kemudian, Sari mendapat kabar dari tetangga bahwa Bayu baru saja menikah lagi di rumah kepala dusun. Nama perempuan itu Rani, gadis muda dari kota yang dikenal ceria dan pandai berbicara. Kabar itu menyebar seperti api di jerami kering. Sari tidak menangis malam itu. Ia hanya duduk diam, wajahnya tanpa ekspresi. Sementara lampu minyak di ruang tamu bergetar oleh hembusan angin, saat Bayu pulang menjelang tengah malam, Sari masih terjaga. "Kau menikah?" Suaranya pelan tapi tajam. Bayu berhenti di depan pintu, kaget, lalu menunduk. "Sudahlah Sari, aku cuma ingin tenang. Kau terlalu banyak curiga." Sari tersenyum samar, tapi matanya tak ikut tersenyum. "Tenang, setelah 20 tahun aku menemaniku, kini tenangmu kau temukan di pangkuan orang lain." Bayu menghela napas panjang, malas berdebat. Ia masuk kamar, membanting pintu, dan tertidur dengan cepat, seolah tak ada dosa yang menempel di tubuhnya. Sari duduk di ruang tamu sampai dini hari. Angin malam menelusup lewat celah dinding bambu, membawa bau tanah basah. Di meja, ia menaruh segelas teh yang tak disentuh. Saat ayam pertama berkokok, ia berdiri, mengenakan selendang, lalu melangkah ke jalan setapak menuju timur, ke desa Wonosari, tempat seorang perempuan tua tinggal di ujung hutan kecil. Perempuan itu dikenal sebagai Mbah Rukem, dukun yang jarang keluar rumah. Wajahnya dipenuhi keriput, matanya tajam seperti tahu isi hati orang. "Aku tahu kenapa kau datang," ucapnya tanpa menatap. "Banyak yang datang ke sini karena cinta, tapi jarang yang datang karena luka." Sari menunduk. "Aku tak ingin dia kembali padaku. Aku hanya ingin mereka mengerti rasa kehilangan." Mbah Rukem tersenyum, lalu menyalakan dupa. Asapnya mengepul lambat, membawa aroma wangi menyengat. "Kalau begitu, kau tahu risikonya. Apa yang kau minta akan menuntut harga." "Aku siap," jawab Sari lirih. Mbah Rukem mengambil kendi kecil dari rak bambu, menuangkan air hitam ke dalam mangkuk tanah liat. Ia menyebut nama-nama, lalu meneteskan darah ayam hitam ke air itu. "Mulai malam ini, setiap lilin yang kau nyalakan, setiap air yang kau siramkan ke tanah, akan menjadi jalan bagi rasa sakit mereka." Sari menggigit bibir. Matanya mulai basah. "Kalau ini satu-satunya cara, biarlah aku menanggungnya." Ketika matahari naik, Sari sudah pulang. Tapi wajahnya tak lagi seperti semalam. Ada sesuatu yang berubah di matanya. Dingin, kosong, dan tenang seperti permukaan air yang menutupi sesuatu di bawahnya. Malam pertama di rumah baru terasa aneh bagi Rani. Udara dingin seperti menempel di kulit. Meski semua jendela sudah tertutup rapat, di luar, suara angin menembus celah genteng, membawa aroma kemenyan yang samar. Bayu duduk di ruang tamu, menyalakan televisi tua sekadar memecah sepi, tapi suara dari dapur membuatnya menoleh. Suara seperti sendok jatuh, diikuti helaan napas pendek. "Mas, kau dengar itu?" bisik Rani dari kamar. Bayu berdiri, mengambil senter, lalu berjalan pelan menuju dapur. Tak ada siapa-siapa, hanya piring di rak bergoyang sendiri. Ia menutup lemari, tapi sebelum berbalik, matanya menangkap sesuatu di meja makan. Boneka kecil dari kain lusuh, dengan paku menancap di dadanya. Di lehernya terikat benang merah. Rani datang menghampiri, menatap benda itu dengan wajah pucat. "Siapa yang taruh ini?" Bayu tak menjawab. Ia membungkus boneka itu dengan koran, membuangnya ke tempat sampah luar. Tapi sejak malam itu, tidur mereka tak pernah benar-benar tenang. Rani mulai sakit tanpa sebab. Tubuhnya panas dingin. Tapi setiap kali dibawa ke puskesmas, hasilnya selalu normal. Malam-malamnya diisi dengan mimpi buruk. Ia melihat seorang perempuan berambut panjang duduk di ujung ranjang, menatapnya tanpa suara. Kadang, sosok itu hanya berdiri di dekat pintu, kadang di cermin kamar mandi. Matanya kosong tapi meneteskan darah hitam. Bayu mencoba menenangkan istrinya, tapi bahkan ia pun mulai terganggu. Beberapa kali saat tidur, ia bermimpi berjalan di pemakaman desa, di mana Sari berdiri di antara nisan, mengenakan kebaya putih dengan wajah tanpa ekspresi. Di tangannya, segenggam tanah merah menetes pelan, seolah baru diambil dari kubur yang masih basah.
Ketika Bayu tersadar, bantalnya basah oleh keringat dan udara di kamar terasa berat. Pagi harinya, mereka menemukan pintu dapur terbuka, padahal sudah dikunci. Di lantai, ada jejak kaki kecil yang tampak seperti bekas lumpur. Rani menangis ketakutan, tapi Bayu hanya bisa diam. Ia mencoba mencari bantuan ke orang pintar di kota. Namun setiap kali pergi, selalu ada hal yang membuatnya gagal berangkat. Hujan besar, ban motor bocor, bahkan ayam peliharaannya mati mendadak di depan pintu. Sementara itu, di desa Wonosari, Mbah Rukem duduk di depan tungku api. Di hadapannya, Sari menunduk dengan mata merah, menunggu perintah. Dukun tua itu mengambil sehelai rambut dari mangkuk kecil, menancapkan jarum ke boneka kain lain yang mirip dengan yang ditemukan Rani. "Jangan hentikan doa malamnya," kata Mbah Rukem. "Asapnya akan memanggil mereka datang." Sari mengangguk pelan, lalu menatap api yang menyala di tungku. Dalam nyala itu, bayangan Rani tampak terbakar perlahan. Wajahnya menjerit tanpa suara. Malamnya, rumah Bayu dipenuhi aroma kemenyan. Lampu kamar redup, dan dari pojok ruangan, suara tangisan perempuan terdengar jelas. Lembut tapi menyayat. Rani bersembunyi di balik selimut, sementara Bayu menatap cermin di dinding. Dari balik pantulan, ia melihat sesuatu bergerak di belakangnya. Sebuah kain putih tergantung di udara, bergoyang pelan seolah bernapas. Hujan turun sejak sore, menutup langit dengan kelabu yang berat. Di rumah itu, Rani terbaring pucat di tempat tidur. Tubuhnya menggigil meski selimut menutup rapat. Nafasnya berat, bibirnya membiru. Bayu duduk di sampingnya, panik dan lelah. Dokter yang datang hanya menggeleng, mengatakan semuanya normal. Tidak ada penyakit, tapi Rani tidak bisa makan, tidak bisa bicara, hanya menatap langit-langit kamar dengan mata kosong. Setiap malam, keadaan semakin buruk. Suara tangisan perempuan terdengar dari dapur, diikuti langkah kaki yang menyeret di lantai. Bayu mencoba mengusir semua itu dengan doa, tapi lilin yang ia nyalakan selalu padam sendiri, seolah ada sesuatu yang meniupnya dari belakang. Bau kemenyan semakin pekat, dan dari cermin di dinding, tetesan cairan hitam turun perlahan seperti darah. Pagi itu, Bayu tak tahan lagi. Ia pergi mencari Sari. Hujan membuat jalan becek, tapi langkahnya tak berhenti. Di teras rumah Sari, ia melihat perempuan itu duduk tenang, menganyam tikar dari daun pandan. Wajahnya datar, seolah tak ada beban. "Sari, hentikan semua ini, aku mohon," katanya parau. Sari menatapnya tanpa ekspresi. "Kau datang untuk menolongnya? Dia tidak bersalah. Aku yang salah. Aku janji akan menebus semuanya, asal jangan sakiti dia lagi." Sari menunduk, jari-jarinya berhenti menganyam. Tumbal sudah dipilih Bayu. Santet tidak bisa ditarik tanpa pengganti. Dan kadang, tumbal memilih dirinya sendiri. Bayu terdiam, tidak mengerti. Tapi dari dalam rumah, suara langkah kaki terdengar pelan, seperti ada seseorang berjalan di lantai kayu. Angin bertiup, membawa aroma dupa yang tajam. Sari tersenyum samar. "Kau terlambat," ucapnya lirih. Bayu berlari pulang secepat mungkin. Saat sampai di rumah, pintu depan terbuka, lampu berayun karena angin. Ia memanggil nama Rani berulang kali, tapi hanya sunyi yang menjawab. Di kamar, Rani duduk tegak di ranjang. Matanya terbuka lebar, bibirnya tersenyum kecil. Di dada kirinya, menancap satu paku berkarat, dan di sekitarnya ada lingkaran darah mengering di spray putih. Bayu mendekat, lututnya gemetar. "Rani," bisiknya. Sebuah bayangan berdiri di belakangnya, tinggi, berjubah hitam. Sosok perempuan tua dengan mata putih menatapnya dari ujung ruangan. Wajahnya bukan Sari, ia lebih tua, kulitnya keriput seperti kulit kayu, dan di tangannya ada kendi berisi air hitam. "Kau menolak tumbal," bisiknya serak, "jadi kutukar nasibnya." Bayu menjerit, tapi tubuhnya membeku. Matanya perlahan memutih, dan darah menetes dari hidungnya. Rumah itu kembali sunyi, hanya bunyi hujan yang memukul genteng. Pagi harinya, warga menemukan 2 jasad di rumah itu. Rani di ranjang, Bayu duduk di kursi dengan wajah biru membeku. Di sudut kamar, boneka kain dengan 2 paku di dada masih basah oleh darah. Sementara di pasar desa, Sari terlihat berjalan membawa bunga melati di keranjang anyamannya. Senyumnya tenang, matanya bersinar aneh, dan ketika ia melewati jalan pulang, angin berhenti sesaat, membawa bisikan lirih dari arah rumah itu. Bisikan yang menyebut namanya, perlahan, penuh rasa sakit dan dendam.